Assalamualaikum, saya akan menjawab pertanyaan di kolom komentar. Apakah merokok juga bisa mengganggu PFC? PFC itu singkatan dari prefrontal cortex, salah satu bagian otak yang terpenting yang letaknya di bagian frontal atau di bagian depan. Salah satu fungsi pentingnya untuk mengambil keputusan. Sebelum saya menjawab pertanyaan apakah bisa mengganggu PFC saat merokok atau tidak, atau merokok apakah bisa mengganggu PFC, mari kita analisis bersama. Fungsi PFC itu mengambil keputusan. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu, kita berpikir dulu, apakah hal itu berdampak baik untuk kita atau tidak. Setelah kita berpikir, kita menemukan jawabannya bahwa hal tersebut berdampak baik buat kita. Kita akan melakukannya, itu normal. Tapi jika sebaliknya, hal itu berdampak buruk buat kesehatan kita. Tetapi kita juga akan melakukan hal tersebut. Berarti kita tidak memfungsikan PFC. PFC itu, kalau tidak difungsikan terus-menerus, bisa menurun fungsinya. Jadi kalau dari fungsi tersebut, itu kembali lagi, apakah merokok baik untuk kalian? Kalau baik, berarti tidak mengganggu PFC. Kalau buruk, berarti bisa mengganggu. Walaupun di berbagai referensi, salah satu penyebab gangguan atau kerusakan PFC itu tidak disebutkan merokok, itu karena yang disebutkan hal-hal yang mengganggu PFC itu, yang menyebabkan kerusakan atau gangguan pada PFC itu hal-hal yang jika dilakukan langsung dampaknya ke gangguan PFC. Sedangkan merokok itu, kalau kita analisis, merokok itu kan asap yang kita hisap, yang kita hirup itu kan asap yang masuk ke dalam tubuh kita atau ke dalam paru-paru lebih tepatnya. Jadi normalnya yang kita hirup, kita masukkan ke dalam paru-paru itu adalah udara. Untuk apa kita menghirup O2, oksigen? Oksigen tersebut saat kita hirup ke paru-paru, di paru-paru ada bagian terakhir, maksudnya perjalanan terakhir oksigen yang kita hirup paru itu namanya alveoli. Ada salah satu organ alveoli namanya. Di situ terjadi difusi gas namanya. Oksigen yang kita hirup, udara yang kita hirup yang mengandung oksigen itu diambil oleh darah di bagian alveoli itu, dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah termasuk ke otak. Jadi kalau kita menghirup asap rokok, kandungan-kandungan yang ada pada asap rokok, tembakau itu kan masuk ke dalam paru-paru. Setelah di dalam paru-paru itu bisa diambil oleh pembuluh darah juga. Itu bisa mengganggu aliran darah. Zat yang dibawa oleh darah itu udah mengandung racun, udara yang dibawa tadi. Karena zat-zat dalam asap rokok itu kan ada berbagai macam zat kimia. Makanya sebenarnya dampak rokok itu berdampak ke otak, ke penyakit stroke. Kenapa demikian? Karena kan rokok yang kita hisap, asapnya masuk ke paru-paru, di paru-paru itu bercampur dengan oksigen yang seharusnya darah itu mengambil oksigen saja, tapi ada kandungan zat kimia yang ada dalam asap rokok dibawa ke dalam pembuluh darah. Dalam pembuluh darah dialirkan salah satunya ke otak, membuat aliran darah ke otak terganggu. Kalau aliran darah ke otak terganggu, penyakit paling sering itu kan stroke. Darah itu kan dia membawa nutrisi dan juga oksigen. Fungsinya untuk apa? Untuk makanan sel-sel yang ada di dalam tubuh, termasuk ke otak. Jadi, makanan yang dibawa ke otak itu oleh darah sudah terkandung zat kimia yang kita hirup dalam rokok tadi. Makanya berdampak pada pembuluh darah. Kalau udah gangguan pada pembuluh darah, bisa berdampak juga ke otak. Kenapa demikian? Darah itu berarti sebagai alat transportasi yang membawa oksigen dan juga zat makanan ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Kalau alat transportasinya rusak, bisa kekurangan zat-zat yang seharusnya dibutuhkan oleh otak. Jika otak kurang kebutuhannya, otak akan bekerja dengan tidak maksimal. Kalau otak tidak bekerja maksimal, salah satu fungsi bagian otak, bagian prefrontal cortex juga akan menurun fungsinya. Walaupun penyebab prefrontal cortex yang biasa disebutkan adalah penyalahgunaan obat-obatan, trauma kepala bagian frontal atau bagian depan, dan juga pornografi. Merokok kalau sudah membuat otak rusak juga bisa membuat bagian PFC rusak. Memang sih merokok tidak langsung menyerang bagian PFC, tetapi merokok itu pertama yang diserang itu, yang terjadi gangguan itu paru-paru, dari paru-paru, pembuluh darah. Kalau pembuluh darah udah terganggu, pembuluh darah itu tidak bisa membawa makanan ke otak, membawa oksigen ke otak dengan maksimal, sehingga otak juga akan mengalami penurunan. Jadi jawabannya dari merokok merupakan salah satu yang bisa menyebabkan gangguan otak sehingga menyebabkan penurunan pada prefrontal cortex. Walaupun jalannya itu
walaupun tidak secara langsung ya teman-teman, tetapi bagi teman-teman yang sudah kecanduan, yang tidak sanggup berhenti, kita doakan semoga bisa mengurangi merokok dan bisa menjalani pola hidup sehat yang lainnya sehingga bisa berhenti total dan bisa sehat. Terima kasih sudah bertanya. Thanks for watching. Assalamualaikum.